Kembali lagi pemirsa setia Sultan TV bersama kami dalam dialog bincang hari ini. Kita juga masih bersama narasumber pengamat ekonomi nih, Pak Hadi nih ya. Pak, tadi kita udah ngobrol beberapa topik ya terkait dengan Bank Banten. Kita akan lanjut lagi nih Pak. Dan di segmen ini kita akan lebih dalam lagi. Kita akan berbincang tentang pengalihan RKUD ini apakah sebuah solusi? Pak, sebenarnya apa sih manfaat dari pengalihan RKUD ke Bank Banten? Ya secara finansial gitu ya. Kan kalau kita melihat dari sisi selama ini barangkali baru pemainnya kan provinsi ya. Kalau saya hitung-hitung itu memang provinsi sekitar 11,57 triliun ya perputaran yang kemudian itu menjadikan kas daerah yang masuk ke Bank Banten ya. Kemudian saya hitung-hitung juga dari 8 kabupaten kota kalau betul ini upaya lobby dan komunikasi yang baik ya, itu ada tambahan sekitar 27,5 triliun. Jadi hampir 2 kali lipat, lebih bahkan ya. Jadi kalau total semuanya bisa 39 triliun. Jadi kalau saya melihat dari kalau betul-betul ini kan ibarat suntikan darah segar gitu ya. Jadi namanya tambahan darah segar atau kemudian tambahan dana ini kan memperkuat posisi dan akan menurunkan cost of fund. Jadi kita bisa melihat kenapa perbankan-perbankan yang besar itu kemudian mampu mengekspansi ya dari sisi usaha ataupun dari sisi kredit dan sebagainya itu kan karena kemampuan modalnya yang besar. Besar. Nah kalau yang sedang atau mohon maaf ya misalnya selevel PPR dan sebagainya kan agak sulit untuk bisa dia leluasa lah begitu ya mencari pangsa pasar. Maka ini yang kalau betul ini bisa dilakukan ya komunikasi politik Pemprov dengan Pemkab dan Pemkot lainnya itu bisa berjalan walaupun Pak Menteri memberikan deadline, tapi saya pikir itu bukan harga mati. Misalnya sampai tanggal berapa itu kemarin ya? 30 ya? Ya, sampai tanggal... Ini kan tinggal hitungan hari lagi nih. Ya namanya itu paling 3 ya ada satu hal yang akan dilaporkan lah oleh PJ Gubernur sebagaimana apa yang sudah diupayakan untuk bisa mengkomunikasikan ini. Betul. Dan bisa meyakinkan ya pemerintah kota dan kabupaten ini untuk ikut. Nah begitu. Jadi saya melihatnya dari sisi finansial ini ya tentu akan menambah dana, akan memperbesar sehingga akan menjadikan Bank Banten lebih leluasa dalam mengekspansi pasar keuangannya begitu. Jadi tentu juga ini akan membantu ya Pak ya peningkatan ataupun pemasukan untuk Bank Banten dan tentunya tadi karena salah satunya Bank Banten ini adalah bank yang dimiliki oleh kita nih karena kita tinggal di Provinsi Banten. Kebanggaan tentunya Banten juga. Ya betul Pak. Jadi kita juga optimis nih untuk bisa membantu Bank Banten maju lagi. Betul. Nah Pak, tapi dampaknya apa sih Pak bagi pihak-pihak yang memang akan terlibat kalau semisal memang nanti sah nih ternyata RKUD ini dialihkan bukan hanya untuk Bank Bantennya saja Pak namun untuk pihak yang terlibatnya itu ya tentu kalau istilahnya apa ya kalau saya melihat namanya satu dana disimpan pada satu bank itu kan ada kompensasi ya. Nah selama ini kan Bank Jabar Banten lah yang bermain di sana gitu ya tentu ini menjadikan istilahnya memindahkan atau menghilangkan ya yang selama ini menjadi mitra dan sebagainya untuk kemudian berpindah ke Bank Banten. Nah ini yang akan dihitung tentu oleh manajemen Bank Banten apa kompensasi yang bisa diberikan. Artinya kan ya seperti kalau dalam APBD mohon maaf itu kan ada pendapatan maupun mohon maaf ya ini namanya juga bunga lah gitu dari apa yang kemudian disertakan dana di sana. Itu satu konsekuensi perbankan ketika ada dana pihak ketiga ya tentu memberikan bunga ya. Tapi kan tidak hanya bunga saja. Ada bantuan-bantuan atau mungkin juga CSRK misalnya atau kemudian yang kedua misalnya bantuan mungkin kayak kendaraan ya. Saya kalau pernah cerita dulu waktu di kampus ya ketika ada bank yang akan siapa bank yang akan menjadi mitra kampus kan besar tuh. Bisa miliaran, bisa triliunan. Apa yang bisa diberikan? Misalnya ada kendaraan untuk operasional ya siapa yang menyiapkan bisa nggak menyiapkan kendaraan itu bagian-bagian yang mungkin bisa dilakukan komunikasi lah seperti apa ya Bank Banten bisa untuk menyediakan hal itu. Jadi apa yang sudah diberikan bank lain kepada katakanlah Pemda atau Pemkot ini apakah bisa sama lebih tinggi ya memang ya kita kalau melihat dari sisi ini kayaknya agak berat sih karena posisinya beda dengan bank BPD yang lainnya sudah lebih mapan atau lebih baik lah seperti itu. Ya kita sama-sama hasilnya dapat ya tadi tidak ada bukan nol sama sekali. Tapi bagaimana upaya-upaya kita untuk bisa mensinergikan ya
bahwa Bank Banten ini harus bisa tumbuh, berkembang. Nah, itu kan dibutuhkan dukungan, ya, termasuk dukungan dana dan berpindahnya dana ke Bank Banten. Bank Banten, baik. Dan tentunya ya Pak ya, karena sempat tadi Bapak juga menyampaikan di tahun 2020 ya, kita juga sempat Bank Banten sempat tidak bisa gagal bayar. Nah, ini tuh cukup panas ya Pak, karena ini berkaitan dengan perut manusia nih Pak ya. Jadi kalau perutnya biasanya tidak terisi ya udah nih bisa meronta-ronta nih Pak. Lalu bagaimana Pak cara dari Bank Banten untuk dapat bisa mengambil kepercayaan nasabah lagi kiranya? Ya, saya melihat ya ini menjadi tugas berat ya. Bagaimana saat ini yang sudah memiliki kinerja yang baik ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan ya. Jadi paling tidak bagaimana misalkan ketersediaan likuiditas yang siap kapanpun diambil ya. Jadi ketika kita menarik dana ya ada gitu ya. Termasuk dalam masalah bagaimana penyiapan misalnya Bank Banten juga mengantisipasi perkembangan teknologi. Ya sekarang kan kita ini yang praktis ya. Kita bisa mentransfer, kita bisa mengambil dimanapun, atau kemudian dengan sistem sekarang pembayaran yang juga menggunakan perbankan juga harus tersedia ya. Jadi ini ya namanya dalam dunia bisnis perbankan, apa yang menjadikan tuntutan nasabah atau stakeholder ya, itu memang harus disiapkan ya. Kemudian yang kedua tentu secara manajerial juga saya pikir sudah harus dikembangkan misalkan pangsa pasar ya. Pangsa pasar dalam arti ya kalau sekarang ini mungkin lebih banyak ke sifatnya konsumtif ya, pinjaman konsumtif atau pinjaman bank kredit yang ya mungkin sebagian besar dari PNS sendiri kan, ini kan banknya bank pemerintah ya. Itu sudah kita pahami ya, tapi bagaimana kemudian mengekspansi untuk lebih luas lagi, misalnya bagaimana pengembangan UMKM misalkan gitu ya, karena ini kan apalagi sekarang fenomena pinjol ya itu kan demikian sangat memprihatinkan. Nah, ini bisa nggak hadir Bank Banten ini ya sebagai mitra pemerintah daerah untuk bisa membantu UMKM. Tapi tidak hanya bantuan dana, memang kan istilah masalah klasik di UMKM kan masalah pendanaan atau tidak bankable dan sebagainya. Nah, ini persyaratannya atau seperti apa termasuk dalam sisi pembinaan. Nah, ini kan tidak hanya cukup di dananya tapi membinanya. Dari sisi bagaimana produknya, dari sisi packagingnya, dari sisi pemasarannya, sehingga ya merasakan bagaimana mereka bergerak dan bank hadir di sana gitu. Jadi ini juga bisa menarik ya Pak ya, kepercayaan nasabah kembali. Mudah-mudahan dengan ini trustnya jadi terbangun nih Pak ya, khususnya masyarakat Banten nih kepada Bank Banten. Nah kemudian Pak, persiapan apa yang memang harus dilakukan oleh RKUD dan juga Bank Banten nih Pak sebelum pengalihan ini dilakukan agar mungkin ini bisa meminimalisasi gangguan-gangguan yang ada nih saat operasionalnya? Ya tentunya ketika ada instruksi ya, bukan instruksi saya katakan ya instruksi, kalau ini orang hukum bisa mengatakan begitu. Walaupun nanti di bawah saya pikir ini ada sebuah komunikasi ya. Jadi komunikasi ini memang penting ya. Bagaimana untuk kemudian duduk bersama ya, untuk kemudian kita memahami bagaimana konteks Bank Banten sebagai bank harapan kebanggaan dari masyarakat Banten. Ya, ini tentu ada butuh dukungan ya, baik dukungan secara regulasi ya, tentu artinya ini kan diatur juga, nggak asal main memindahkan, karena memindahkan secara teknis gampang. Tapi payung hukumnya dulu ya, kemudian nanti hitungan dari sisi bisnisnya, apa yang didapatkan oleh pemerintah kabupaten kota, kesertaan mereka menyimpan RKUD-nya ke Bank Banten dan sebagainya. Nah ini yang harus kemudian dikomunikasikan ya, termasuk ya barangkali juga hal-hal yang resiko-resiko ya, kaitan dengan, tapi saya katakan mudah-mudahan tidak terulang gitu ya, apa yang kemarin gagal bayar dan sebagainya. Jadi ini bagaimana manajemen Bank Banten bisa meyakinkan ya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota ini untuk duduk untuk bersama-sama menguatkan dari sisi pendanaan ya, tentu juga dia akan menyampaikan apa yang akan dilakukan dalam prospek bisnisnya begitu, sehingga itu akan menjadi regreg lah istilah kalau orang mengatakan saya nyimpan ini karena udah pasti seperti apa hasilnya gitu. Wah Pak, makin menarik nih Pak perbincangan kita. Tapi kita akan break sebentar Pak, dan kita akan kembali di segmen selanjutnya. Maka dari itu pemirsa setia Sultan TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.